Tunggu, kasihan ibunya berdiri aja. Mau 1 jam berdiri. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Syarif, Dewi Chandrawala, Dia Ilmadani, Ferina Dwi Anggraini, Hesti Susilowati, Heza Nariska, Isnawati Apriliani, Jika Hana Mutawif Asofa, Melania Liu, Mita Puspita Sari, iya ada Nanda Dia Ayu Prasasti, belum Nur Afifah Firas, Nuria Gayosi, Nia Salsabila, Siva Rosenda Ernest, Sri Haryani, Susmita Devi, ini kan yang Syafitri Paramita, Alice Siska Nurfadela, Amber Priana, itu sampai situ. Betty Adi Melani, Nah, ini lagi. Iki lo jalan. Cahya Nindya, Dia No, nggak tahu. Desti Dian Munam, Dia lihat dikira di tengah. iya dikira kita di tengah. Tadi aku bilang di tengah. Dwi Rahmawati, Eka Dewi Zola, Yang bersumpah atau janji demi kata Bapak. Selanjutnya saya akan memperingatkan bahwa sumpah atau janji saudara bertanggung ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab yang diharap dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini samping dipastikan oleh diri sendiri pada peristiwa hadir di tempat ini, juga yang penting sekali sadar bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Sebab manusia hanya dapat mengaku dari kata-kata itu. Bagi orang Katolik dan Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Bagi agama Hindu, Om Tata Parama Sesama, saya bersumpah. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, kerukunan, dan kesetiakawanan dengan
dengan mengadakan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sebagai tenaga kesehatan. Saya percaya saudara-saudari dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah bahwa apa yang saya ucapkan dalam sumpah dan pengukuhan adalah yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya, dan saya berjanji akan melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inilah kajian-kajian publikasi yang menampilkan bahwa akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang dalam beberapa waktu depan. Dan kabar bahagianya, tidak ada semua publikasi itu yang menyebutkan tenaga kesehatan atau dunia kerja yang diperlukan, bahkan diminati, bahkan yang paling tertinggi itu adalah health profesional atau tenaga di dalam dunia kesehatan. Maka boleh teman-teman. Tapi ada satu dimensi lain, satu sudut pandang juga yang harus kita miliki teman-teman, bahwa ke depan berarti dalam dunia kesehatan tentu akan banyak sekali tantangan demi tantangan, apalagi di era digitalisasi, era industri 4.0 atau 5.0 hari ini. Dan yang kedua, di era penuh tantangan hari ini yang kita perlukan adalah satu hal yang harus kita pegang teguh supaya kita sekali lagi tidak terombang-ambing. Apakah itu? Dalam istilahnya disebutkan jangan. Maka dua yang harus kita lakukan. Pertama adalah tentu kita harus beradaptasi. Einstein mengatakan, insanity, kegilaan katanya. Kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi masih melakukan dengan cara yang sama, maka yang pertama harus kita lakukan adalah tentu kita beradaptasi, melakukan perubahan itu sendiri. Tapi yang menarik, selain kita beradaptasi dan berubah, maka yang kedua yang jadi baru dalam dunia Dr. ini sebagai sebuah rahasia untuk kita tetap bertahan, tetap eksis, berkinerja, berprestasi dalam tantangan yang hebat, ternyata bukan hanya beradaptasi. Tapi yang kedua adalah kita harus memegang teguh dua hal. Apakah itu? Nilai inti dan tujuan ini. Bukankah ini yang disebut dengan kompas dan juga jangka? Maka teman-teman, selepas dari sudah ini, maka pastikan yang pertama tak boleh kita lepaskan adalah apa sejatinya yang menjadi tujuan Anda, tujuan teman-teman semua, tujuan kita semua, tujuan yang mulia tentunya sebagai seorang tenaga kesehatan, sebagai lulusan dari Poltekkes Tenaga Kesejahteraan kita ini. Sangat penting untuk kita menghadapi tantangan dengan kompetensi yang kita miliki hari ini. Tapi teman-teman, dengan era VUCA hari ini, perubahan tantangan yang luar biasa, maka hal-hal lain yang harus dimiliki. Apakah saja itu? Selain kompetensi, kita harus punya agility. Apakah itu agility? Daya tahan, keluasan. Kita siap menghadapi segala situasi kondisi tantangan yang hebat hari ini. Bagaimana kita punya agility itu? Maka kita harus senantiasa terus meningkatkan kapasitas diri kita. Betapa banyak orang yang punya kompetensi, betapa banyak orang yang punya pengetahuan hebat, betapa banyak orang yang keahliannya tinggi, tapi kalau tidak siap beradaptasi, tidak punya agility, maka dia akan stres, dia akan tertinggal dan lain sebagainya. Maka kita harus punya agility, ketahanan yang luar biasa. Dan bagaimana caranya?
mau tidak mau, terpaksa ataupun tidak, suka ataupun tidak, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita, kapasitas pikiran kita, termasuk kapasitas hati kita. Apa yang dimaksud dengan meningkatkan kapasitas diri kita? Teman-teman, bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kematangan yang disebut dengan sosio-emosional. Mari kita lihat sama-sama dan mari kita refleksi semua yang hadir di sini. Anda sudah sampai di tahapan manakah kita? Harus punya prinsip, nilai-nilai dipegang teguh, dan tentu teman-teman semuanya di level yang ke-5. Artinya kalau dalam teori ini ada usia dicatatkan di situ, tapi ada catatan kecil bahwa memang usia tidak menjamin tingkat emosi spiritual seseorang. Artinya apa teman-teman semua yang ada di sini? Berapa kira-kira usianya? Masih ada di level mana kira-kira? Secara intelektual dikelola oleh kecerdasan kita yang namanya yaitu IQ. Yang kedua, ada motivasi kita yang sifatnya emosional dan dikelola kecerdasan kita dengan kecerdasan emosional quotient atau emotional intelligence. Yang ketiga, kita punya dorongan spiritual. Dorongan kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan Sang Maha Pencipta, dorongan jiwa manusia, dan dikelola oleh kecerdasan yang namanya kecerdasan spiritual atau spiritual quotient, spiritual intelligence. Teman-teman semuanya, spirit yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kematangan kita, bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita. Kuncinya adalah menentukan apa yang menjadi dorongan utama. Semua ini adalah dorongan-dorongan utama ataupun dorongan dalam kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi dorongan utama kita kali ini? Tidak salah kita memiliki dorongan-dorongan itu semua. Digital hari ini, yang pertama adalah nilai kita pegang teguh. Tidak hanya kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang ada sekeliling kita, tapi kita punya prinsip dan nilai-nilai yang teguh dan kita tegakkan dimanapun dengan kondisi apapun. Yang terakhir, yang ketiga, hiduplah dengan grand why. Alasan, tanya sekarang pada diri teman-teman semuanya, siapa diri saya sebenarnya? Ada di mana diri saya saat ini? Dan mau kemana kelak saya akan menuju? Teman-teman semuanya, ketika kita bergerak dari mulai grand why, bukan berarti yang di bawah tidak penting, tapi yakinlah di bawah itu janji Tuhan semua akan mengalir dengan sendirinya sebagai dampak dari tujuan yang mulia. Terakhir, teman-teman semuanya, saya ingin membacakan sebuah puisi. Mudah-mudahan puisi dan egois. Bagaimanapun, maafkan mereka. Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois, memiliki motif tersembunyi, namun tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Jika engkau jujur dan berterus terang, orang lain mungkin mengkhianatimu. Namun, tetaplah berkata jujur dan berterus terang. Apa yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam waktu semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang kau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu akan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampu. Karena pada akhirnya, bukan antara dirimu dengan mereka, namun semuanya hanya antara dirimu dan Tuhan Sang Maha Pencipta. Teman-teman, hari ini teman-teman di wisuda diberikan sebuah bekalan yang luar biasa. Bolehkah saya mengajak teman-teman semua menyanyikan sebuah lagu? Boleh teman-teman semua? Ada sebuah lagu yang liriknya menarik sekali. Untuk kita sama-sama boleh nyanyikan lirik lagu ini, dan ini adalah bagian dari sebuah semangat untuk teman-teman semua. Ya, boleh yang ada handphonenya dikeluarkan, tolong dinyalakan flashnya.
dan boleh mengajak teman-teman semua memutar diri lagu ini. Mungkin ada fansnya di sini dari penyanyi lagu ini, ya. Ya, yuk nyanyikan sama-sama. Kita waktu demi waktu yang teman-teman lalui di kampus tercinta ini, ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kampus kita yang tercinta ini. Tunjukkan rasa cinta teman-teman semua dengan sepenuh hati dan dukungannya. Dan tentu untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, termasuk bangsa ini, yang terpenting kita lakukan semuanya untuk Tuhan Sang Maha Pencipta yang telah memberikan kita waktu, memberikan kesempatan sampai dengan saat ini. Ayo keluarkan suaranya sama-sama. Demikianlah rangkaian kegiatan sidang pembicaraan Poltekkes Kemenkes Jakarta Muda dalam rangka wisuda dan angkat siswa tahun akademik 2021-2022. Kami mengucapkan terima kasih Ngomonglah. Gimana ini? Lanjutkan. dan sampai jumpa. Untuk wisudawan dapat mengambil foto. Pertama dari program studi fisiografi Foto dulu no di situ. Wow, Ba, foto. Foto utama. Sejak ku persembahkan terus fokus itu tetap fokus kita belajar. Nggak ada isinya. Geser lagi adek, geser ke kiri. Oke, siap ya. Siap semua ya.
Ibu dan bapak kamu wisuda, mintakanlah orang tua dan juga wisudawan-wisudawati kalau mau keluar itu di sebelah kiri, jadi tidak berkumpul lagi di lobi. Dan kami mohon Judulnya. Ini Kalimantan. Kan Mas? Lukisannya Kalimantan. Keluar-keluar. Namanya anjungan. Rusaknya, dalamnya juga.